perlu pelajari bagaimana agar saya wafat husnul khotimah meskipun amal saya pas-pasan. Di antara sebab penyebab agar kita wafat husnul khotimah adalah mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada jaminan kalau mimpi Nabi itu bisa menyebabkan husnul khotimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqظah. Siapa orang yang berhasil melihatku di alam mimpi, niscaya dia akan bertemu denganku dalam keadaan terang-terangan. Apa itu arti terang-terangan? Bagi seseorang yang sudah mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inda sakaratul maut, ketika sakaratul maut, yang kata Maulana Al-Imam Al-Habr Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih, siapa orang ketika dia sakaratul maut diganggu 70.000 syaitan, mengganggu agar orang tersebut wafat dalam keadaan kafir, agar wafat dalam keadaan tidak membawa iman. Di situ kita butuh kehadiran roh suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada Nabi Muhammad hadir ketika sakaratul maut, yang istri Anda tidak mampu lagi ketika Anda sakaratul maut, tidak bisa menolong Anda, anak Anda tidak bisa menolong Anda, sahabat Anda tidak bisa menolong Anda. Yang mampu menolong Anda ketika sakaratul maut hanya Muhammad Rasulullah. Allahumma salli alaihi. Hanya Muhammad Rasulullah. Allahumma salli alaihi. Hanya Muhammad Rasulullah. Allahumma salli alaihi. Salam ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Satu-satunya yang mampu menyelamatkan Anda ketika sakaratul maut, menghilangkan 70.000 syaitan, iblis plus keturunannya, hanya Muhammad Rasulullah. Allahumma salli alaihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma salaka Umaru fajjan illa wa salaka syaitan fajjan akhar. Tidaklah Sayyidina Umar bin Khattab melewati satu jalan kecuali syaitan melewati jalan sebelahnya, tidak kuat dengan iman Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kalau Sayyidina Umar bin Khattab ini sedang melewati satu jalan, syaitan tidak bisa melewati jalan yang dilewati Sayyidina Umar. Tidak kuat dengan iman Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kalau Sayyidina Umar melewati satu jalan, ini syaitan tidak bisa melewati jalan yang dilewati Sayyidina Umar, melewati jalan sebelahnya. Kata ulama, wa kaifa bi murabbi Umar, bagaimana kalau yang datang adalah guru Sayyidina Umar bin Khattab, ala wa huwa maulana Muhammad. Kalau yang datang Nabi, 70.000 syaitan, iblis plus keturunannya akan hilang binasa, saudara-saudara. Syarat mimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Syekhana Al-Imam Al-Muhaddits Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih, ada 3. Yang pertama, tidak boleh melakukan dosa
dosa besar. Yang kedua, memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad dengan sigha salawat apapun. Ya, jadi tidak boleh melakukan dosa besar. Yang kedua, berusaha meninggalkan dosa kecil. Yang ketiga, memperbanyak membaca salawat dengan sigha salawat apapun. Ijazah dari Maulana Imam Al-Habr Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, beliau memberikan ijazah kepada santri-santri beliau, siapa yang ingin mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, hendaknya mengulang-ulang bait daripada Imam Busiri. Bait tersebut bukan yang di Burdah. Bait tersebut adalah laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqahu. Ulangi. Laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqahu. Ini semuanya saya ijazahkan untuk membaca bait-bait Imam Busiri, bukan yang di Burdah, sebagaimana saya dapat ijazah dari guru saya Al-Allamah Al-Habib Abdurrahman Ibn Imam Al-Muhaddits Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih. Jadi sebelum tidur baca laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqahu. Itu insyaallah ke depan akan saya masukkan di IG pribadi saya, IG Habib Abu Bakar Madawilah. Insyaallah ke depan jasa tersebut, jadi yang mau ambil jasa bisa baca di IG tersebut. Tapi insyaallah nanti biar dari terus dicatat, disebarkan jasa dari Imam Al-Habr Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Jangan dibayangkan mimpi Nabi Muhammad itu sama seperti mimpi Nabi Adam. Jangan dibayangkan mimpi Nabi Muhammad sama seperti mimpi Nabi Nuh. Jangan dibayangkan mimpi Nabi Muhammad sama seperti mimpi Nabi Isa. Jauh ya ikhwan. Orang kalau sudah mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, sudah berhasil bercengkrama dengan Rasulullah, ketika dia melihat dunia tambah benci, melihat pangkat tambah benci, ingin cepat-cepat mati, karena kenikmatan di alamul barzakh adalah kumpul dengan Nabi Muhammad. Nikmat yang paling tinggi di alamul barzakh adalah kumpul dengan Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahib al-Maulid, yang menghinangkan dingin di waktu malam adalah mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Bahkan ini Habib Ali, kita baca maulidnya bukan sembarangan. Beliau oleh ibunya tidak diakui menjadi anak sebelum mimpi bertemu dengan Rasulullah. Tidak diakui menjadi anak sebelum mimpi bertemu dengan Rasulullah. Jika berhasil bertemu dengan Nabi Muhammad, tidak diakui menjadi anak sebelum bertemu terang-terangan yaqadatan dengan Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Tinggi-tingginya magam seorang wali apabila berhasil bertemu terang-terangan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tinggi-tingginya magam seorang wali, tak gampang. Itu harus melewati, kata Imam Syarani, salah satu mujaddid di tahun 800 Hijriah, tidak mungkin seseorang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali harus melewati 247.000 maqam pangkat kewalian. Tak gampang. Hanya di zaman Imam Syarani ada satu murid beliau yang mengaku bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan. Imam Syarani, coba sebutkan apa yang disebut dengan maqamul wilayah. Murid tadi terdiam, berkata kepada gurunya, wahai guru, saya tadi berbohong. Nah, ini Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sudah mencapai maqam tersebut. Apa yang dialami oleh sahibul maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ketika beliau bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Hari pertama ketika beliau bertemu dengan Nabi Muhammad, ketampanan muka suci Rasulullah 100%. Hari kedua 200% tambah tampan muka suci Nabi. Hari ketiga 300% tambah tampan. Terus muka suci Rasulullah tambah tampan, tambah tampan, tambah tampan, tambah tampan. Bahkan nanti di yaumil qiyamah, bahkan nanti ketika di surga, ketika Anda masuk ke dalam surga, Anda akan lupa dengan bidadari-bidadari surga. Anda akan lupa dengan al-ghilman. Anda akan lupa dengan susu yang bercampur dengan madu, yang la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, apabila Anda memandang wajhu Rasulullah. Jangankan syafaat Nabi, ludahnya Nabi Muhammad kita minta, saudara-saudara. Jangankan syafaat Nabi, ludahnya Nabi Muhammad kita minta. Ludah Nabi Muhammad lebih berharga daripada ma'ul kautsar, lebih berharga daripada ma'u zamzam, lebih berharga daripada nikmal jannah. Karena jasad Nabi Muhammad asraful alamin, asraful makhluqat. Tidak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk, la minal ins wala minal jin wala minal malaikah, yang lebih mulia daripada Rasulullah. Ketika masih berada di alam arwah, ketika perkumpulan seluruh para arwah 124.000 para nabi, arwah 124.000 sahabat Nabi, arwah 124.000 aulia di setiap zaman, arwah mukminin, arwah mukminat, ketika perkumpulan seluruh para arwah, ketika ditanya oleh Hadratullah, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna, siapa yang pertama kali mengakui bahwa Allah Jalla Jalaluhu wahda adalah Tuhan alam semesta, adalah roh suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat kita terputus dengan Nabi Muhammad? Apa yang membuat kita tidak bisa mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad? Adalah dosa noda kita kepada Hadratullah Jalla Jalaluhu wahda. Anda buat mainan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda bangun sholat subuh, matahari sudah terbit. Apakah ini yang dikatakan cinta kepada Rasulullah? Ada hadir maulid, Anda ziarah kepada aulia, mulai ujung Maroke sampai ujung, tapi Anda berani meninggalkan sholat subuh. Setetes barokah Nabi Muhammad tidak akan turun kepada Anda dan tidak bisa disyafaati. Ingat tidak? Orang yang ingkar dengan sholat, meninggalkan sholat, ya ingkar dengan sholat, dia meninggalkan sholat, tidak bisa disyafaati meskipun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah saja tidak, apalagi wali-wali. Kalau ada yang mengatakan ulama, orang tadi sholat, ingkar sholat, masih tidak disyafaati, sebutkan kepada saya di kitab mana. Hati-hati kalau sudah urusan sholat, as-sholat, as-sholat, as-sholat. Anda sholat subuh, matahari sudah terbit, Anda dilaknat oleh Hadratullah Jalla Jalaluhu wahda. Saya terkenang suatu hadis yang saya terima dari guru saya, Sayyidil Habib Abdul Rahman bin al-Imam al-Muhaddits al-Kutub al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salata as-subhi marratan ja'alahu Allah ta'ala mal'unan madal abad. Bapak Ibu,